Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hilya Sabrina Rahmanul Ashifa dari Offering B dengan NIM 230121606 739. Kita melanjutkan pembahasan yang kedua, yaitu weaknesses atau kelemahan dari topik yang kita ambil, yaitu kesuksesan anak di era digital dengan teknologi pendidikan. Langsung saja soal yang pertama. Apa saja masalah yang ditimbulkan dalam pembelajaran menggunakan teknologi informasi? Ya, teknologi informasi dapat menimbulkan masalah dalam persiapan dan penyampaian kelas. Hal ini dapat menjadi pengalih perhatian, memberikan akses yang tidak tepat, dan menawarkan informasi palsu, mempermudah kecurangan, mahal biaya perawatan, dan menghambat keterampilan dasar. Menurut dari Satri tahun 2020. Oke, lanjut soal yang kedua, yaitu apa peran utama orang tua dalam mengawasi dan membatasi penggunaan teknologi bagi anak-anak tanpa menghambat kemajuan teknologi mereka? Ya, peran orang tua dalam mengawasi dan membatasi penggunaan teknologi anak-anak adalah krusial untuk memastikan bahwa mereka menggunakan teknologi secara produktif dan aman. Orang tua harus menjadi pembimbing utama dalam menggunakan teknologi dengan memberikan contoh yang baik. Hal ini termasuk membatasi waktu layar mereka sendiri dengan menunjukkan bagaimana menggunakan teknologi secara bertanggung jawab. Juga perlu adanya penetapan aturan penggunaan teknologi yang jelas. Ini bisa mencakup waktu layar yang diizinkan, jenis konten yang boleh diakses, dan tempat penggunaan perangkat. Selain itu juga memberikan pandangan terkait manfaat dan risiko menggunakan teknologi, membangun komunikasi terbuka, dan membimbing mereka untuk mengambil keputusan yang bijaksana dalam menggunakan teknologi. Ini berdasarkan jurnal Hihau tahun 2023. Selain itu, melalui peran yang aktif dan terlibat, orang tua dapat membantu anak-anak mereka memanfaatkan teknologi dengan bijaksana tanpa menghambat kemajuan pendidikan. Ini juga memberikan kesempatan untuk membentuk kebiasaan sehat dalam menggunakan teknologi yang akan membawa manfaat jangka panjang bagi perkembangan anak-anak. Oke, lanjut pertanyaan yang ketiga. Bagaimana tingkat kerelevanan learning dalam menunjang kesuksesan anak, dan berikan alasannya. Baik, dibandingkan dengan model pendidikan masa kini, e-learning mungkin kurang efektif karena tidak adanya pertemuan tatap muka dengan pengajar atau guru. Karena dalam metode e-learning, penilaian pada umumnya dilakukan secara online, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya pembatasan kegiatan yang tidak sah seperti kecurangan, plagiarisme, dan lain-lain. Tidak adanya interaksi pribadi yang penting adalah kelemahan paling nyata dari e-learning. Tidak hanya di antara sesama pelajar, namun juga antar instruktur dan pembelajar. Terdapat kelangkaan komunitas dalam lingkungan pembelajaran online karena keterlibatan siswa-siswa tidak begitu menjadi perhatian jika dibandingkan dengan interaksi siswa instruktur. Kerugian lainnya adalah menjaga motivasi dalam kursus online yang dialami pembelajar online. Siswa yang kurang memiliki motivasi diri dan kemandirian memiliki tingkat keberhasilan yang lebih rendah dibanding dengan rekan-rekan mereka. Ini menurut jurnal dari Sarkar tahun 2012. Peserta didik yang kurang memiliki pengaturan diri cenderung tidak memberikan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugas. Oleh karena itu, beralihlah ke pekerjaan berkualitas yang buruk
atau tugas yang terlambat. Secara keseluruhan, siswa yang sukses memiliki keyakinan yang lebih kuat bahwa mereka akan berhasil, keterampilan dan akses teknologi yang lebih baik, tanggung jawab diri yang lebih tinggi, dan keterampilan perorganisasian diri yang lebih tinggi. Ini menurut Ras Wedah dan Muhammad pada tahun 2021. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya terkait kelemahan dari teknologi pendidikan dalam kesuksesan anak di era digital ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.